Ya, Pak Syahrul, kalau kita Ya, mengingat kondisi saat ini, sebenarnya bagaimana ketersediaan pangan, khususnya sembako selama pandemi COVID-19, terutama dengan adanya PPKM? baik Ana. Untuk menghadapi kondisi yang nggak biasa dalam COVID ini, terutama dengan penerapan PPKM, dari neraca ketahanan pangan kita, khususnya pada 12 komoditi dasar pertanian yang terus kita perbaiki dan terus kita petakan dengan maksimal sesuai perintah Bapak Presiden, maka dari apa yang kami miliki neracanya cukup baik, cukup terkendali, bahkan sampai pada Desember pun kami sangat yakin dengan perkiraan-perkiraan yang kita telah validasi ini, mampu kita katakan bahwa 12 jenis komoditi itu cukup terjamin dengan aman. Izinkan saya share data BPS. Ini bukan data Kementan, data BPS. Tentu data Kementan lebih besar dari ini kalau memungkinkan. Ada 12 itu antara lain ada beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Dari 12 komoditi ini, dari neraca yang kami miliki sampai sekarang ini, memang bawang putih masih tersubstitusi dengan impor, daging sapi juga ada substitusi impor, kemudian gula juga tersubstitusi dengan impor. Kalau kedelai memang juga tersubsidi dengan. Oleh karena itu, dari neraca kami sampai Agustus ini cukup terkendali dengan baik. Boleh bisa? Nggak mau. Jadi oleh karena itu neraca kami neraca yang tersusun bersama-sama dengan kementerian lain, dengan BPS, saya yang tidak bisa tershare, tetapi intinya ini dalam kendali dan kondisi yang cukup baik sampai hari ini, dan insya Allah sampai Desember prognosis kita masih dalam kendali dengan baik. Saya kira gitu, Anna. Baik, Pak Syahrul, boleh digambarkan secara lebih spesifik terkait stok beras nasional, bagaimana potensi produksinya mungkin hingga akhir tahun 2021 ini? Izin saya buka masker supaya bisa lebih lebih fresh ngomongnya. Ana, kami punya memang sesuai dengan kebijakan negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden, betul-betul 273 juta orang itu kebutuhan pangan dasarnya, terutama beras itu tersedia dengan baik. Oleh karena itu, dalam uh, uh, pemetaan kita, kita musim tanam atau MT1, MT2 2020 atau pertanaman beras kita untuk 2020, akhir Desember pun kita masih punya surplus atau tercarry over 7,39 juta ton. 7,39 juta ton. Oleh karena itu, kita ini dia. Dari data ini 7,39 tercarry over di 2020. Kemudian MT1 kita, MT1 atau musim tanam 1, yaitu Desember sampai Juni ini, kita bertanam di 5,97 juta hektar, dan hasilnya itu adalah beras 56 juta ton, maka ditambah dengan carry over 7 juta ton, kita memiliki kurang lebih beras di atas artinya cukup, sangat cukup. Jadi konsumsi kita sampai dengan data BPS kita mengatakan 14,67 juta ton. Oleh karena itu surplus kita yang ada sekarang ini kita perkirakan bahwa cukup ada 8 sampai 10 juta ton sampai akhir Juni ini, masih kita memiliki kelebihan dari konsumsi yang kita gunakan. Kemudian kami akan masuk musim tanam dari Juli sampai Desember. Juli sampai Desember itu akan menghasilkan 14,25 juta ton. Jadi MT2 namanya, musim tanam 2 kami itu akan menghasilkan 14,25 juta ton. Sehingga kalau akhir Juli ini kita punya stok di sekitar 10 juta, ditambah MT2 2021 14 juta, yang kita makan kurang lebih 15 juta ton, maka akan terjadi surplus kita di Desember itu 9,63 juta ton.
validasi-validasi ini terus kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan saja cuaca dan musim yang ada cukup baik seperti tahun yang lalu dan gejalanya sangat baik. Oleh karena itu kami sangat yakin untuk konsumsi paling dasar yaitu beras ini cukup tersedia dengan aman dalam kondisi ini. Saya kira itu, Ana. Baik, Pak Syahrul, lalu bagaimana dengan data produksi beras dan sembako lainnya selama 2021? Lalu ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini? Kita punya cara bertindak, ada 5. Jadi selain memang konsentrasi kita kepada konsumsi dasar, pangan dasar kita, yaitu padi, kita memiliki 5 cara bertindak. 5 cara bertindak itu yang pertama adalah perluasan lahan atau peningkatan kapasitas produksi kita. Jadi kita coba meningkatkan produktivitas, baik lahan existing maupun lahan-lahan tambahan, bahkan uji coba pada lahan rawa pun dilakukan ekstensifikasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada memang perencanaan penambahan luas area. Dari 7,4 itu kita berharap ada penambahan 250.000 hektar. Dengan demikian ini menjadi cadangan-cadangan yang ada, termasuk kita memperkuat sapi lokal kita, bawang putih, bawang merah kita, yang tentu bersubstitusi impor itu kita perkuat di dalam negeri termasuk kedelai. Kemudian cara bertindak 2 kita adalah pengembangan diversifikasi makanan lokal. Artinya sekarang kita kembangkan bersama para gubernur, dan tentu saja lintas kementerian sesuai perintah Bapak Presiden Pak Jokowi agar dikembangkan makanan-makanan lokal. Tidak harus kenyang dengan beras. Nah ini tentu ada ubi kayu, ada jagung, ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada sorghum, ada talas kalau di Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Selain itu adalah pengembangan lahan-lahan pekarangan bagi yang PHK dan lain-lain di dalam kota untuk bisa menghasilkan di lahan-lahan pekarangan rumah yang ada. Cara bertindak 2 adalah kita memperkuat cadangan beras pemerintah, baik yang di Bulog maupun di BUMN lain, RNI dan lain-lain. Kemudian penguatan beras pemerintah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten sangat kita anjurkan, termasuk di dalamnya adalah kesiapan lumbung-lumbung pangan yang berbasis masyarakat yang ada. Nah, ini yang sementara kita kerja dengan kuat karena panen-panen kita sangat luar biasa, ini rahmat Tuhan. Kita seakan-akan alam juga berpihak pada kita sehingga kami memiliki kelebihan stok pangan kita, panen kita dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memang kita mencoba membangun smart farming. Smart farming ini antara lain food estate, antara lain pendekatan dengan sungkup, dengan mulsa, dengan greenhouse, dengan sistem berbagai sistem-sistem yang terkait dengan upaya-upaya memodernisasi pertanian yang ada, termasuk melakukan kooperasi petani-petani sehingga skala-skalanya bisa berskala ekonomi dan menjaganya dari hulu ke hilir. Yang kelima adalah kita perkuat ekspor kita, dan ternyata ekspor kita, boleh kasih lihat data ekspor? Saya akan perlihatkan data ekspor kita 2020 ini luar biasa. Ini naik 15,79%, dan itu hasilnya di atas kurang lebih 500-an lah, 451 triliun rupiah. Ini beberapa tahun tidak pernah dicapai seperti ini. Di tahun ini kita capai, bahkan data terakhir di triwulan pertama ekspor kita naik hampir nih dia 39,9, 40%. Ini baru triwulan pertama. Oleh karena itu, ruang-ruang ekspor juga kita fasilitasi, kita dorong untuk bisa mengukur ketahanan pangan kita, termasuk memutar ekonomi yang ada. Oleh karena itu, pertanian bukan hanya untuk makan untuk 273 juta orang, tapi sekaligus adalah memperkuat ekonomi dasar yang berputar di semua tingkatan pemerintahan, baik itu di desa, di kabupaten, di provinsi, maupun secara nasional yang ada. Saya kira itu yang mungkin saya bisa jelaskan bahwa kita punya ketahanan yang cukup kuat, sehingga mudah-mudahan kita bisa lewati 2021 ini seperti apa yang telah kita rencanakan, dan hal ini terus dimonitor oleh Bapak Presiden dalam setiap rapat terbatas, seperti apa kesiapan-kesiapan yang ada. Dan saya yakin kita siap untuk membackup dalam kondisi apapun
di 2021 ini, bahkan ke depan seperti itu. Saya kira gitu, nah. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.